Kelas 10 IPA kita masih di persamaan logaritma. Kita masuk jika ketemu nanti persamaan logaritma dalam bentuk yang berbeda dibanding dengan apa yang kita pelajari pada minggu yang lalu. Nah, jadi kalau kamu punya persamaan begini, A logaritma fx sama dengan B logaritma fx juga. Ini jika dan hanya jika fx-nya ini sama dengan 1. Nah, maksudnya begini, kalau kamu punya basis yang berbeda, A dan B berbeda, ingat A dan B harus positif ya, tetapi tidak boleh sama dengan 1. A tidak boleh sama dengan 1, B juga tidak boleh sama dengan 1. Kemudian numerusnya ini yang mau dilogaritmakan ini harus positif juga. Oke. Jika kamu punya persoalan begini, ini sama, numerusnya sama, yaitu fx-nya sama, tetapi basisnya berbeda, mereka berdua dibuat tanda sama dengan, maka cara penyelesaiannya adalah ini sama dengan 1. Karena apa? A logaritma 1 adalah 0, B logaritma 1 juga adalah 0. Kita langsung ke contoh soal. Oke. Misalnya 3 logaritma 2x kurang 5 sama dengan 4 logaritma 2x kurang 5. Nah, ini basisnya berbeda, ini 3, ini 4, tetapi fungsi yang mau dilogaritmakan atau numerusnya sama. Nah, ini hanya bisa terjadi jika ini 1, karena 3 logaritma 1 kan 0, 4 logaritma 1 juga 0. Oke, berapapun basisnya ini, kalau di sini angka 1 pasti 0, sehingga cara menjawabnya ini adalah 2x kurang 5 sama dengan 1, 2x sama dengan 1 tambah 5, 6, x sama dengan 3. Saya pikir sederhana ketika masuk di bagian yang ini. Kemudian kalau ada persamaan logaritma lain misalnya seperti ini, basisnya fx logaritma gx sama dengan basisnya sama-sama fungsi, di sini fungsi, di sini fungsi, logaritma misalnya, tapi yang mau dilogaritmakan atau numerusnya adalah berbeda. Basisnya sama-sama fx, sama-sama fungsi fx, di sini gx, di sini hx. Maka pun ini tidak susah cara menyelesaikannya jika dan hanya jika ini sama dengan ini. Gx sama dengan hx ya. Gx sama dengan hx. Jadi langsung ke contoh soal. Misalnya contoh x tambah 2 logaritma x kuadrat kurang 3 sama dengan x tambah 2 logaritma x tambah 3. Oke, basisnya fungsinya fx x tambah 2, fx sama dengan x tambah 2. Kemudian ini berbeda dengan yang ini, basisnya sama-sama x tambah 2, maka cara menyelesaikannya numerusnya samakan saja. Itu x kuadrat kurang 3 sama dengan x tambah 3. Tinggal merapikan x kuadrat kurang x kurang 6 sama dengan 0. Ini kan sudah persamaan kuadrat. Kalau dia persamaan kuadrat, kita tinggal memfaktorkan saja ya. X kurang 3, x tambah 2 sama dengan 0. X-nya 3, x-nya minus 2. Tetapi perhatikan, sebentar kamu harus evaluasi x yang kamu ambil. Kalau kamu ganti x-nya misalnya dengan minus 2. Minus 2 tambah 2, 0. Oke. Nah, minus 2 tambah 2, 0. Basisnya
syarat basis harus lebih besar dari 0, sehingga ini tidak memenuhi. Kalau 3, oke, 3 tambah 2, 5, memenuhi. 3 pangkat 2, 9, 9 kurang 3, 6, memenuhi. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3. Jadi ketika ada persoalan begini, di sini bentuk fungsi, kamu, saya ingatkan, harus mengevaluasi nilai yang kamu dapat seperti ini. Kamu uji sebentar, apakah memenuhi ke syarat logaritma ini. Syarat logaritma basisnya harus positif, tetapi tidak boleh sama dengan 1 basisnya. Kemudian numerusnya harus positif juga. Nah, kemudian kalau kamu punya persoalan lain, tapi itu tidak seperti bentuk yang barusan kita pelajari, kamu harus bijak membuat persoalan tersebut ke bentuk yang mungkin paling efektif bagimu untuk mengerjakannya. Misal soal seperti ini. 2 kali 2 logaritma kuadrat X kurang 5 kali 2 logaritma X kurang 3. Ini bukan X kurang 3 jadi numerus untuk ini ya. Ini terpisah ya. Ini terpisah dengan ini ya. Jadi ini sebuah konstanta. Nah, kemudian bagaimana menyelesaikan soal yang bentuknya seperti ini? Oke. Ingat sekali lagi, hanya mengingatkan untuk kamu bahwa logaritma X kalau dipangkat 2 kan ditulis logaritma kuadrat X ya. Oke, jadi kalau ada logaritma sekian pangkat 2 ditulis biasanya begini. Nah, menyelesaikan persoalan begini, kamu buat pemisalan. Misalkan 2 logaritma X itu adalah A. Sehingga ini bisa kita ubah semua menjadi 2 kali 2 logaritma X kan kita misalkan A pangkat 2, berarti 2A kuadrat sama dengan 5, tadi 2 logaritma X A kurang 3. Kita tinggal merapikan 2A kuadrat kurang 5A tambah 3 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan. Di sini 2A, A3 adalah perkalian dari minus 3 kali minus 1. Kalau tidak tahu memfaktorkan, kamu ulangi apa yang sudah kita pelajari pada bab sebelumnya. Oke, minus 2 minus 3 pas minus 5, min 3 kali minus 1 pas 3. Berarti 2A sama dengan 3, A sama dengan 3 per 2. Satu lagi, A sama dengan 1. Kita kembalikan ke sini, 2 logaritma X kan A. Ini ganti A dengan 2 logaritma X sama dengan 3 per 2. Nah, X sama dengan, buat aja keperpangkatan. Kita akan mencari X. X sama dengan, membuat keperpangkatan kan 2 pangkat 3 per 2. Atau 2 pangkat 3 akar pangkat 2, begitu ya. Atau akar 8. Kemudian satu lagi, A-nya tadi berapa? 2 logaritma X sama dengan 1. X sama dengan 2 pangkat 1. Hasilnya 2. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah akar 8 dan 2. Baik, saya pikir sampai di sini penjelasannya. Memang nanti mungkin ketika ketemu soal akan sedikit rumit dan butuh waktu banyak sebenarnya untuk kita belajar bagian ini, karena sangat banyak variasi soal yang bisa dibentuk dari persoalan-persoalan seperti ini. Itu juga akan mengasah aljabarmu dan kemudian pemahamanmu tentang logaritma, dan dihubungkan dengan fungsi kuadrat, mungkin dihubungkan dengan persamaan kuadrat, dihubungkan dengan bentuk linear lain ya. Jadi untuk soal-soal nanti kamu kerjakan dengan baik, catat ini semua dengan rapi, dan kemudian kamu kerjakan dengan tepat waktu setiap persoalan yang saya berikan. Selamat belajar, Tuhan memberkatimu.